Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini saya dan teman-teman saya, khususnya kelompok 13, akan mempresentasikan tugas dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Alwen Bentri, MPD, dan Ibu Anes Fitria, MPD, yang beranggotakan kelompok 13, yaitu yang pertama yaitu Aningsih NIM 21231115 sebagai moderator. Yang kedua, Amira Sofia dengan NIM 21231114 sebagai pemateri. Yang ketiga, Alda Cynthia Prawita dengan NIM 21231113 sebagai pemateri. Yang keempat, Anggun Melta Putri dengan NIM 21231116 sebagai pemateri. Baiklah, kepada pemateri saya persilahkan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, atau dalam bahasa Inggris Information and Communication Technologies, merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses sebagai alat bantu untuk memanipulasi dan menyampaikan informasi, ataupun teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. TIK. 1. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengolah informasi, digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. 2. Teknologi komunikasi meliputi semua hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan seharusnya berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cynthia Prawita, NIM 21231113. Saya di sini dari kelompok 13 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu peran TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi pengguna TIK harus proporsional. Maksudnya, bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, TIK bisa sebagai infrastruktur pembelajaran. Artinya, tersedianya bahan ajar dalam format digital, jaringan adalah sekolah, sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, TIK sebagai bahan ajar, ya artinya hal ini mengenai buku dan bahan ajar yang diperbaharui secara kontinu dengan menggunakan teknologi, karena tanpa teknologi pembelajaran up to date membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, fasilitas TIK sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan fasilitas multimedia, informasi akan cepat sampai pada siswa dengan lebih akurat, karena dengan adanya berbagai fasilitas multimedia tersebut, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuannya secara lebih luas. Dan yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. TIK sangat mendukung dalam hal mengelola pembelajaran, karena pada dasarnya tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti. Dan yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, setiap individu memiliki alasan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan informasi berdasarkan fakta yang akan diambil dalam sebuah keputusan. Nah, sekarang saya akan menyebutkan manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar. Yang kedua, teknologi memicu kreativitas guru. Dan yang ketiga, teknologi membantu siswa belajar. Yang keempat, memudahkan siswa mencari sumber belajar. Yang kelima, teknologi bisa menaikkan standar sekolah. Dan yang keenam, teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan yang lebih luas. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya Amira Sofia NIM 21231114 akan melanjutkan materi mengenai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Menjadi saluran informasi dan komunikasi lebih cepat, tepat, dan akurat. Kedua,
aktivitas manusia lebih lancar dan terpenuhi. Ketiga, kegiatan pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan karena adanya teknologi yang membantu. Keempat, internet mempermudah peserta didik untuk memperoleh bahan untuk tugas. Dan yang terakhir yaitu melalui belajar jarak jauh dapat menghemat biaya, waktu, dan dapat menjangkau peserta didik di tempat yang jauh. Selanjutnya, dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, banyaknya informasi yang sering kita terima membuat kita kesulitan memilih prioritas dan menentukan kebenaran berita tersebut. Kedua, teknologi internet yang disalahgunakan untuk mengakses situs porno. Ketiga, sosial media menyebabkan seseorang menjadi malas. Keempat, makin banyak informasi yang kita tampilkan dan share dengan tanpa kita sadari, banyak membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, adanya komentar-komentar di sosial media yang kadang secara tidak sengaja mematikan seseorang secara perlahan, contoh haters dan bullying. Selanjutnya, e-learning. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik atau internet, baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait, atau pengelola e-learning dan pembelajar sendiri. Pembelajaran seperti ini biasanya tingkat interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh perusahaan pada karyawannya, atau pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh universitas dan perusahaan-perusahaan, atau biasanya perusahaan konsultan yang memang bergerak di bidang penyediaan jasa e-learning untuk umum. Selanjutnya ada blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Perpaduan antara training konvensional di mana trainer dan trainee bertemu langsung dengan training online yang bisa diakses kapan saja, di mana saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Adapun bentuk lain dari blended learning adalah pertemuan virtual antara trainer dengan trainee. Mereka mungkin saja berada di dua dunia berbeda, namun bisa saling memberi feedback, bertanya atau menjawab. Semuanya dilakukan secara real time. Sebagian menyebutnya dengan long distance instructed learning, yang lain menyebutnya virtual instructor led training. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil presentasi dari kelompok 13. Jika ada kesalahan dan keganjalan, saya sebagai moderator mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.